Pernah kebayang nggak ada pertandingan gulat tapi pakai otak? Nah, kita akan kembali ke Athena kuno. Di satu sudut ring, ada dua jagoan debat yang bisa memutar balikan kata-kata apapun sampai lawannya pusing 7 keliling. Terus, di sudut lainnya, ada seorang filsuf tua yang tujuan utamanya bukan buat menang, tapi buat sama-sama belajar. Inilah panggung dari salah satu dialog Plato yang paling lucu sekaligus paling menusuk. Yuk kita tonton langsung pertarungan filosofis ini. Yap, semua ini datangnya dari dialog Plato yang judulnya Euthydemus. Tapi jangan salah, ini bukan sekedar komedi kuno loh. Ini tuh semacam panduan abadi tentang cara membedakan argumen yang beneran berisi sama argumen yang cuma mau ngejatuhin lawan. Sebuah skill yang, jujur aja, relevan banget di zaman sekarang. Oke, jadi setting ceritanya itu ada di Lyceum, semacam pusat kebugaran di Athena. Disinilah konflik utamanya terjadi. Ada dua guru keliling yang super terkenal, nantangin seorang filsuf lokal tentang cara terbaik buat ngedidik seorang anak muda. Ini bukan debat biasa, ini tuh bentrokan antara dua cara pandang yang beda banget soal tujuan dari pengetahuan itu sendiri. Di satu sisi, kita punya kakak beradik sofis, namanya Euthydemus dan Dionysodorus. Buat mereka, debat itu ya permainan, yang penting menang, titik. Mau pakai cara apapun, pokoknya harus menang. Nah, di sisi lain, ada Socrates. Tujuannya 180 derajat berbeda. Dia pakai dialog buat belajar bareng, buat sama-sama nemuin kebenaran. Menang atau kalah, itu nggak penting buat dia. Oke, kita kenalan dulu sama para pemain di drama intelektual ini. Ada Euthydemus dan Dionysodorus, sang master adu mulut. Lalu ada Socrates, si pencari kebenaran sejati. Nah, di tengah-tengah mereka ada Cleinias, seorang pemuda yang jadi ibaratnya bola yang diperebutkan. Dan yang dipertaruhkan di sini bukan uang atau popularitas, tapi sesuatu yang jauh lebih besar, jalan menuju kebijaksanaan itu sendiri. Nah, sekarang kita bakal lihat langsung gimana metode kaum sofis ini bekerja. Mereka tuh sama sekali nggak tertarik buat membangun argumen yang kokoh. Sebaliknya, tujuan mereka itu cuma satu, menjebak, bikin bingung, dan pada akhirnya ngalahin lawan bicara mereka pakai permainan kata yang super licik. Jadi, sebenarnya sofis itu apa sih? Gampangnya, mereka itu guru profesional yang keliling Yunani, ngajarin orang seni berdebat, dan mereka dibayar buat itu. Tapi, lama-lama reputasi mereka jadi jelek karena mereka seringkali lebih mentingin kemenangan daripada kebenaran. Nah, praktek argumen cerdik tapi menyesatkan inilah yang kita kenal sebagai sophistry. Euthydemus mulai nih. Dia ngasih pertanyaan yang kelihatannya simpel banget ke Cleinias. Tapi, hati-hati, ini tuh jebakan Batman versi logika. Mau Cleinias jawab A atau B, mereka udah siapin serangan balasan buat bikin dia kelihatan salah. Dan Cleinias masuk perangkap. Dia jawab, orang bijaklah yang belajar. Euthydemus langsung nyerang balik dengan cepat. Tunggu dulu. Kalau kamu lagi belajar sesuatu, itu artinya kamu belum tahu kan? Nah, kalau kamu belum tahu, berarti kamu bukan orang bijak dong. Skakmat, Cleinias langsung bengong. Nah, gaya berdebat kayak gini tuh ada namanya eristik. Ini adalah seni berdebat yang tujuannya murni buat cari gara-gara dan menang. Nggak ada urusannya sama mencari kebenaran atau pemahaman bareng. Yang penting, lawan dibuat pusing sampai akhirnya nyerah. Ngelihat Cleinias dipermainkan kayak gitu, Socrates akhirnya nggak tahan. Dia pun turun tangan buat nunjukin cara yang sama sekali berbeda. Sebuah pendekatan yang tujuannya bukan buat ngeruntuhin, tapi justru buat membangun. Socrates nggak berusaha buat ngalahin Cleinias. Malah sebaliknya, dia ngajak Cleinias buat jalan bareng dalam sebuah penjelajahan logika. Dia mau nunjukin kalau dialog itu bisa jadi alat buat kita sama-sama jadi lebih paham, bukan cuma senjata buat berantem. Coba deh kita ikutin alur argumen Socrates. Rapi banget. Pertama, dia mulai dari sesuatu yang semua orang pasti setuju. Kita semua mau bahagia. Terus, dia nuntun Cleinias buat sadar kalau punya barang bagus aja nggak cukup. Kita juga harus tahu cara menggunakannya dengan benar. Nah, penggunaan yang benar itu datang dari mana? Ya dari pengetahuan, alias kebijaksanaan. Jadi, kesimpulannya, kebijaksanaan itu jadi kunci utama buat bahagia. Nah, ini dia kesimpulan pamungkas dari dialog Socrates sama Cleinias. Harta, kesehatan, jabatan, itu semua pada dasarnya netral. Mereka baru jadi baik kalau dipandu sama kebijaksanaan, dan bisa jadi buruk kalau dipandu sama kebodohan. Makanya, kata Socrates, satu-satunya kebaikan sejati, ya kebijaksanaan itu sendiri. Oke, setelah Socrates ngasih contoh debat yang konstruktif, kira-kira kakak beradik sofis ini jadi insaf nggak? Oh, tentu tidak. Mereka malah balik lagi. Dan kali ini, argumen mereka jadi makin aneh, makin lucu, sampai ke level yang, ya, absurd banget. Mereka mulai dengan argumen yang super konyol.
Mereka nuduh teman-temannya Cleinias itu pengen Cleinias mati. Hah? Logikanya gimana? Kata mereka karena teman-temannya pengen Cleinias jadi bijak, sesuatu yang bukan dirinya saat ini, berarti mereka pengen dia berhenti menjadi dirinya yang sekarang. Nah, itu disamain sama kematian. Bener-bener ngaco kan? Terus makin parah lagi, mereka nyangkal salah satu pilar paling dasar dari logika, kontradiksi. Kata mereka kontradiksi itu nggak mungkin ada. Kalau kamu ngomong A dan aku ngomong B, kita cuma ngomongin dua hal yang beda. Dengan aturan aneh ini, ya nggak mungkin ada debat yang sehat. Di sini mereka mulai mainin kata-kata yang punya banyak arti. Mereka nanya, kamu bisa lihat sesuatu yang punya kemampuan melihat? Tentu aja. Dan kamu lihat pakaian kami? Iya. Nah, berarti pakaian kami punya kemampuan untuk melihat. Ini jelas-jelas cuma permainan kata yang tujuannya buat bikin bingung doang. Dan inilah puncaknya, argumen paling absurd sekaligus paling legendaris dari dialog ini. Lewat serangkaian pertanyaan jebakan, mereka sampai pada kesimpulan, karena anjing peliharaanmu itu seorang ayah dan dia milikmu, maka secara logis, anjing itu adalah ayahmu dan anak-anaknya adalah saudaramu. Ini contoh sempurna gimana logika eristik bisa menghasilkan omong kosong. Oke, mungkin semua ini kedengeran kayak kelawakan filosof dari zaman dulu ya. Tapi Plato punya tujuan yang serius banget di balik semua ini. Bentrokan antara Socrates dan kaum sofis ini ternyata punya gema yang kuat banget dalam cara kita berkomunikasi dan berdebat hari ini. Plato ngasih kita peringatan yang ngena banget sampai sekarang. Meskipun beberapa trik logika kuno ini kelihatan sepele, argumen-argumen menyesatkan yang baru tuh bakal terus-terusan muncul. Masalah argumen yang gak jujur ini emang gak ada matinya. Jadi, kalau kita ringkas, perbedaannya tuh jelas banget. Metode Sokratik tujuannya adalah pemahaman bersama, caranya kolaborasi. Sebaliknya, sophistry tujuannya kemenangan pribadi, caranya pakai jebakan. Hasil akhirnya juga beda jauh. Yang satu mengarah ke kebijaksanaan, yang satunya lagi cuma menghasilkan kebingungan dan rasa kalah. Jadi, pelajaran pentingnya apa? Dialog Euthydemus ini bukan sekedar cerita lucu. Ini tuh semacam buku manual. Plato ngasih kita perangkat buat ngenalin perbedaan mendasar antara orang yang berdebat buat belajar sama orang yang berdebat cuma buat menang. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan terakhir buat kita renungkan bareng-bareng. Kalau kita lagi diskusi atau debat, entah itu di dunia maya atau langsung, apa sih motivasi kita sebenarnya? Apa kita seperti kaum sofis yang cuma pengen ngebuktiin kalau kita benar dan lawan kita salah? Atau kita seperti Socrates yang tulus mencari kebenaran, bahkan kalau itu artinya kita harus ngaku salah? Jawabannya ada di diri kita masing-masing ya.